Halo, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya Anggela Ila, NIM 19101080, PKK 3 semester 4. Di sini saya akan membahas tentang apa itu kesalahan penalaran dan kesalahan format. Ikuti video saya sampai selesai ya. Pengertian kesalahan penalaran. Kesalahan penalaran merupakan kerancuan berpikir yang ketidakdisiplinan perilaku penalaran dalam menyusun data dan konsep secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam logika, kesesatan dimaknai sebagai kekeliruan berpikir yang mengakibatkan argumen yang dikembangkan menjadi tidak benar atau salah. Jika proposisi keliru, maka dapat dipastikan kesimpulan juga salah. Contohnya, semua perempuan berambut panjang. Ibu saya berambut pendek. Kesimpulannya, jadi semua perempuan berambut panjang. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak semua perempuan itu berambut panjang. Ada juga perempuan yang berambut pendek. Dari sini kesimpulan sudah salah. Oke? Sekarang yang kedua, argumen atau pernyataan dianggap benar jika proposisi yang menjadi dasar argumen adalah proposisi yang benar. Yang kedua, cara menarik kesimpulannya juga harus benar. Contohnya, semua mahasiswa yang pintar akan naik kelas. Mirna mahasiswa yang pintar, maka Mirna akan naik kelas. Nah, di sini kita tahu bahwa semua mahasiswa itu naik kelas. Mirna adalah mahasiswa yang pintar, berarti Mirna juga naik kelas. Oke. Lanjut. Apa sih pentingnya kita memahami bentuk-bentuk kesalahan penalaran? Nah, dengan memahami bentuk penalaran yang salah, kita akan dapat berargumentasi dengan baik dan tajam, kritis, dan sesuai dengan logika. Karena kita dapat berpikir secara logis, maka kita tidak mudah terkecoh dengan argumentasi yang belum tentu benar. Kemampuan berpikir kritis memudahkan kita membuka fakta di balik argumentasi lawan bicara yang seringkali memiliki motif tersembunyi yang secara tidak benar. Oke? Faktor yang mengakibatkan kesalahan penalaran. Yang pertama, faktor kesesatan. Dalam logika induktif dapat dikemukakan seperti prasangka pribadi. Yang kedua, pengamatan yang tidak lengkap atau kurang teliti. Yang ketiga, kesalahan klasifikasi atau penggolongan karena penggolongan tidak lengkap atau tumpang tindih maupun campur aduk. Kesesatan bisa terjadi pada hipotesis karena sesuatu hipotesis bersifat meragukan yang bertentangan dengan fakta. Sebuah argumen yang premis-premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulannya merupakan argumen yang salah, sekalipun semua premisnya mungkin benar. Contohnya, siswa yang terlambat datang ke sekolah akan diberikan hukuman. Bapak guru terlambat datang ke sekolah akan diberi hukuman. Di sini premisnya siswa yang terlambat datang ke sekolah akan diberikan hukuman. Itu benar. Nah, untuk kesimpulannya, Bapak guru terlambat datang ke sekolah akan diberi hukuman. Apakah Bapak guru dengan anak-anak ini sama gitu? Kalau Bapak guru terlambat ke sekolah, biasa tidak ada hukuman. Tetapi yang kebanyakan dihukum itu adalah siswanya, bukan gurunya. Karena yang memberi peraturan itu adalah gurunya. Makanya di sini premisnya sudah benar, siswa yang terlambat datang ke sekolah akan diberikan hukuman, itu benar. Tapi guru yang terlambat datang ke sekolah tidak akan diberikan hukuman. Oke? Sekarang, apa itu kesalahan formal? Nah, kesalahan formal atau kesalahan bentuk adalah jenis kesalahan berpikir
yang disebabkan pelanggaran kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam logika. Kaidah yang dilanggar berkaitan dengan terms dan proposisi dalam suatu argumentasi. Jika A, maka C. A, maka C. Nah, contohnya, jika air mendidih pada permukaan laut, maka suhunya 100 derajat Celcius. Segelas air mendidih pada permukaan laut, suhu segelas air ini paling tidak adalah 100 derajat Celcius. Nah, sudah dikatakan bahwa jika A maka C. Maka di sini tidak ada perbedaannya, dia akan tetap sama. Oke? Di dalam kesalahan formal terdiri dari 8 kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan penggunaan 4 terms. Yang kedua, kesalahan karena kedua terms menengah tidak mencakup. Yang ketiga, kesalahan karena proses tidak benar. Yang keempat, kesalahan karena dua premis negatif. Yang kelima, kesalahan karena mengakui akibat. Yang keenam, kesalahan karena menolak sebab. Yang ketujuh, kesalahan karena bentuk disjungtif. Dan yang kedelapan, kesalahan karena inkonsistensis. Saya akan membahaskan satu persatu dari 8 kesalahan dan termasuk dalam kesalahan formal. Yang pertama, kesalahan penggunaan 4 terms. Dalam kaidah logika, sebuah silogisme hanya mengandung 3 terms. SPM, terms penengah M dirumuskan dalam bentuk ganda atau 2 ya. Contohnya, premis Mayer. Orang yang pintar adalah orang yang selalu mau belajar. Premis minor. Orang yang rajin belajar adalah orang yang selalu ingin tahu. Kesimpulannya, orang yang rajin belajar adalah orang yang pintar. Di sini, orang yang pintar adalah orang yang selalu mau belajar, yaitu A dan B. Yang kedua, premis minor, orang yang rajin belajar, itu C, adalah orang yang selalu ingin tahu, D. Konklusinya, orang yang rajin belajar, C, adalah orang yang pintar, A. Oke. Kesalahan karena kedua terms penengah tidak mencakup. Di dalam silogisme, setiap proposisi terdiri dari 2 istilah dan berbentuk proposisi A, E, I, atau O. Hukumnya, semua A adalah B, semua C adalah B, jadi A adalah C. Contohnya, semua sapi adalah pemakan rumput, semua ulat adalah pemakan rumput, jadi sapi adalah ulat. Di sini bahwa semua sapi itu A. Yang kedua, pemakan rumput itu B. Semua ulat C, pemakan rumput B. Jadi kesimpulannya, sapi A adalah ulat C. Yang ketiga, kesalahan karena proses tidak benar. Kesalahan ini dapat terjadi dalam silogisme kategoris ketika terms utama didistribusikan dalam konklusi namun tidak didistribusikan dalam premis utama. Hukumnya adalah semua A adalah B, tidak ada C adalah A, oleh karena itu tidak ada C adalah B. Contohnya, semua burger adalah makanan cepat saji. Tidak ada pizza yang burger. Karena itu, tidak ada pizza adalah makanan cepat saji. Di sini terms utamanya adalah makanan cepat saji. Yang keempat, kesalahan karena dua premis negatif. Kesalahan penalaran yang disebabkan mengambil konklusi dari dua pada prinsipnya. Konklusi tidak dapat ditarik atau dihasilkan dari dua premis negatif. Contohnya, semua anak laki-laki tidak lulus ujian tingkat SMA. Mirna bukan anak laki-laki, jadi Mirna lulus ujian tingkat SMA. Mengapa Mirna tidak bisa lulus ujian tingkat SMA? Karena Mirna bukan anak laki-laki. Oke. Yang kelima, kesalahan karena mengakui akibat. Kesalahan penalaran yang dapat dijumpai dalam silogisme hipotesis karena membenarkan akibat
kemudian membenarkan pola sebabnya. Contohnya, jika Mirna mendapatkan peringkat 1, ibu akan memberikan Mirna hadiah. Ibu sudah menyiapkan hadiah, berarti Mirna mendapatkan peringkat 1. Jika orang tua demo, kepala sekolah akan mengadakan rapat. Kepala sekolah mengadakan rapat, jadi orang tua berdemo. Di sini ada 2 contoh ya. Untuk yang ke-6, kesalahan karena menolak sebab. Kesalahan penalaran ini dapat dijumpai dalam silogisme hipotesis karena mengingkari sebab. Kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana. Contohnya, jika Mirna mendapatkan peringkat 1, ibu akan memberikan hadiah. Mirna tidak mendapatkan peringkat 1, berarti ibu tidak memberikan hadiah. Jika orang tua demo, kepala sekolah akan mengadakan rapat. Orang tua tidak demo, jadi kepala sekolah tidak mengadakan rapat. Di sini sudah jelas bahwa penyebabnya atau akibat tidak terlaksana, jadi gagal. Oke. Yang ke-7, kesalahan karena bentuk disjungtif. Penalaran dapat terjadi dalam silogisme disjungtif karena mengingkari alternatif pertama, kemudian membenarkan alternatif yang lain. Pengingkaran alternatif pertama dapat menyebabkan alternatif yang lain terlaksana atau tidak terlaksana. Konklusi tidak dapat ditentukan. Contohnya, Mirna berada di kamar atau di dapur. Ternyata Mirna tidak ada di kamar, jadi Mirna berada di dapur. Namun dalam kesimpulannya, bisa jadi Mirna juga tidak berada di dapur, tapi di ruangan lain. Nah, di sini disjungtif mengingkari alternatif pertama, kemudian membenarkan alternatif yang lain, yang kedua. Padahal bisa jadi itu tuh sama-sama tidak ada. Oke. Yang ke-8, kesalahan karena terjadi inkonsistensis. Kesalahan penalaran terjadi karena pernyataan yang satu dengan pernyataan yang diakui sebelumnya dinyatakan secara tidak runtut. Contohnya, 1. Mirna anak yang pintar, tapi Mirna perlu rajin belajar. Yang kedua, hasil karyamu sangat bagus, tapi kamu harus menambahkan beberapa bunga lagi. Baik, sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin. Terima kasih.